Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kembali. Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Tentunya kehadiran kita pada pagi hari ini merindukan jawaban dari firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena firman Allah itu hidup dan berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua, makan dalam, menceraikan nyawa dan roh, serta sendi dan sumsum, dan tahu menyelidik segala ingatan dan niat hati. Dan sekali lagi biarlah kita berdoa supaya firman Tuhan menjadi jawaban bagi kita sekalian. Untuk itu saya tidak berkomentar lebih panjang lagi. Kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-24 mulai. Matius pasal 7 ayat 24, dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri, dan saya akan baca dalam Alkitab terjemahan lama. Matius 7 ayat 24, sebab itu barang siapa yang mendengar segala perkataanku ini, serta menurut dia, ialah diumpamakan dengan orang yang bijak, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Maka turunlah hujan lebat dan air pun bahlah, serta angin kencang bertiup dan menempuh rumah itu. Tetapi tiada ia roboh, karena ia beralaskan batu. Dan lagi barang siapa yang mendengar segala perkataanku ini, tetapi tiada menurut dia, ialah diumpamakan dengan seorang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Maka turunlah hujan lebat dan air pun bahlah, serta angin kencang bertiup dan menempuh rumah itu. Lalu robohlah ia, maka sangatlah besar robohnya itu. Setelah sudah Yesus mengatakan segala perkara itu, maka sangatlah heran orang banyak akan pengajaran itu, karena ia mengajar mereka itu sama seperti orang yang menaruh kuasa, lain sekali daripada segala ahli Taurat itu. Terima kasih, puji Tuhan, silakan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam 4 Injil. Injil hanya satu, tapi untuk membedakan Matius, Markus, Lukas, Yahya, kebanyakan orang katakan 4 Injil. Dan kita perhatikan di dalam rahasia kitab Wahyu pasal yang keempat tentang Injil itu, diperlihatkan kepada Rasul Yahya tentang zat yang hidup. Ada 4 zat yang hidup yang menggambarkan Injil Matius, Markus, Lukas, Yahya. Dalam Wahyu 4 ayat 7, ada pun zat yang hidup yang pertama itu seperti rupa singa, yang menceritakan Injil Matius yang menggambarkan Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Lalu ada selanjutnya, dan zat yang hidup yang kedua seperti anak lembu. Jadi kita perhatikan, menceritakan tentang Injil Markus, di mana diceritakan di situ bahwa Yesus sebagai hamba. Memang kontradiksi dari raja, lalu sebagai hamba yang melayani. Dan zat yang hidup yang ketiga dikatakan seperti muka manusia, yang menceritakan tentang Injil Lukas, di mana Yesus sebagai tabib, sebagai anak manusia. Dan zat yang hidup yang keempat dikatakan seperti burung nasar yang terbang, menggambarkan Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Jadi
anak manusia, lalu anak Allah. Jadi kita perhatikan, Injil Matius ini sekali lagi menceritakan Tuhan Yesus sebagai Raja, kemuliaan Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Dan apa yang dia katakan di dalam Matius pasal yang ke-7, ada 8 hal yang perlu kita perhatikan di dalam keseluruhan pasal yang ke-7 ini. Pertama, dalam ayat 1, jangan kamu menuduh orang supaya jangan kamu dituduh. Karena dengan tuduhan yang kamu menuduh, kamu akan dituduh pula. Dan dengan ukuran yang kamu mengukur, kamu akan diukur juga. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan mengungkapkan untuk kita tidak menuduh. Karena kadang-kala kita menuduh orang lain. Dan tuduhan kita ternyata keliru. Anggapan kita terhadap orang lain keliru. Karena kadang-kala kita mengukur orang lain sama dengan pribadi kita. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan mengajar. Pertama dalam Matius 7 ini, jangan kita menuduh. Apalagi tuduhan yang kita tidak ketahui atau belum tahu. Yang kedua ayat 3. Apakah sebabnya engkau memandang selumbar yang di dalam mata saudara itu, tetapi balok yang di dalam matamu sendiri tiada engkau sadar? Bagaimana boleh engkau mengatakan kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari dalam matamu, sedang ada balok di dalam matamu sendiri? Kadang-kala kita memperhatikan kesalahan kecil orang lain, padahal kesalahan kita lebih besar dari orang tersebut. Bagaimana kita mau keluarkan selumbar yang ada di mata orang, ternyata justru balok yang ada, yang lebih besar yang ada di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga dalam ayat 6, jangan kamu memberi barang yang kudus pada anjing, dan jangan dicampakkan mutiara di hadapan babi, kalau dipijaknya dengan kakinya, serta berbalik mencari kamu. Saudara, inilah orang yang tadinya sudah mengetahui, bahkan sudah melakukan, lantas undur. Diumpamakan seperti babi dan anjing. Jadi ini menjadi perhatian. Bukan saya yang katakan, kalau kita hubungkan dalam 2 Petrus 2 ayat 21 dan ayat 22. 2 Petrus 2 ayat 21-22. Karena terlebih baik bagi mereka itu. Terlebih baik bagi mereka itu. Jikalau tiada mengenal jalan yang benar. Jikalau tiada mengenal barang yang benar. Daripada sesudahnya mengenal itu. Daripada sesudah mengenal jalan yang benar. Lalu berpaling daripada hukum yang kudus. Berpaling daripada hukum yang kudus. Orang yang sudah kenal, bahkan sudah melakukan kebenaran, lalu berpaling dari hukum yang kudus. Apa dikatakan selanjutnya? Yang diserahkan kepadanya, maka sudahlah berlaku ke atas mereka itu. Sudahlah berlaku ke atas mereka itu. Seperti perumpamaan benar ini, yaitu anjing berbalik menjilat muntahnya. Anjing berbalik menjilat muntahnya. Dan babi yang dimandikan balik berkubang di dalam kubang. Babi yang dimandikan berbalik pada kubangannya. Ini menjadi peringatan di dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang terjadi, tantangan apapun yang terjadi, mari kita tetap pada hukum yang benar. Jangan kita beralih, jangan kita undur. Karena ketekunan, ketaatan, atau kesetiaan itu harga mati. Tidak boleh ditawar. Itu merupakan kewajiban Paulus kepada jemaat Ibrani. Ibrani 10 ayat 36. Tekun yang wajib. Jadi wajib itu harus. Kita harus tekun. Kita harus setia. Karena setelah kita melakukan kehendak Allah, kita akan menerima. Dalam arti kata kita akan memegang apa
apa yang dijanjikan oleh Tuhan, untuk menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan, wajib tekun. Untuk jelas kita baca Ibrani 10 ayat 36. Karena tekun yang wajib bagimu, Tekun yang wajib bagimu, supaya setelah melakukan kehendak Allah, kamu kamu boleh memegang, menerima perjanjian Allah itu. Sekarang perjanjian Allah ada, tapi kita belum terima, kita belum pegang. Kenapa? Kita masih harus diuji apakah kita mau setia atau tidak. Perjalanan kita belum selesai. Jangan sampai di tengah jalan kita undur. Ingat 2 Petrus 2 tadi ayat 21. Jangan kita diumpamakan seperti babi atau anjing. Tapi mari kita mau tekun seperti perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat 13. Barang siapa yang bertekun sampai ke akhir, dialah yang akan diselamatkan. Bagaimana supaya kita bertekun sampai ke akhir? Tidak ada jalan lain selain kita harus selalu bersama-sama dengan Tuhan. Artinya kita selalu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita selalu mencari kerajaan Allah seperti kata Tuhan Yesus Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Kalau kita mencari kerajaan Allah, kita tinggalkan segala kesibukan kita. Artinya kita mengutamakan Tuhan. Selalu saya ingat moto guru kami. Kalau kita sibuk dengan Tuhan, Tuhan juga akan sibuk dengan kita. Kita sibuk melayani Tuhan. Kita sibuk datang kepadanya seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Dia juga akan sibuk memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita, makan, minum, pakai kita, apa yang menjadi persoalan hidup kita. Karena masing-masing kita punya persoalan yang kadang-kala menindih kehidupan kita, berusaha untuk kita tidak bisa melangkah maju. Dia tahu itu, dan Tuhan selalu tahu apa yang harus dia buat di dalam kehidupan kita. Dia berkuasa. Cuma kadang-kala dia menguji kehidupan kita seperti Filipus dan Andreas. Pada waktu Tuhan dan murid-muridnya ke tempat yang sepi, saudara, tidak ada kios di sana, tidak ada warung di sana. Karena perbuatan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan sehingga orang berbondong-bondong untuk datang. Dan pada waktu Tuhan mengangkat matanya, mengangkat kepalanya, luar biasa, begitu banyak orang yang datang. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ada 2 murid yang bersama-sama dengan Tuhan pada waktu itu, Filipus dan Andreas. Tuhan menguji mereka karena dia tahu apa yang harus dia perbuat. Di dalam Yahya pasal yang ke-6, mulai ayatnya yang ke-5. Yahya atau Yohanes 6 ayat yang ke-5. Apabila Yesus mengangkat matanya, serta memandang sekalian orang banyak yang datang kepadanya, maka katanya kepada Filipus, kata Tuhan Yesus kepada Filipus, dari manakah dapat kita membeli roti? Dari manakah kita dapat membeli roti supaya orang banyak ini makan? Maka Yesus berkata demikian sebab hendak mencobai dia, karena ia sendiri mengetahui apa yang hendak dibuatnya. Iya, Tuhan Yesus sendiri tahu apa yang harus dia buat. Terus maka sahut Filipus kepadanya, kata Filipus kepadanya, roti yang 200 dinar harganya. Kalaupun ada roti yang harganya 200 dinar harganya, tidak cukup bagi mereka. tidak cukup dibagikan kepada orang banyak ini. Walaupun sedikit orang. Walau seorang sedikit. Maka seorang daripada murid-muridnya, yaitu Andreas, Ada lagi Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang muda di sini ada anak kecil yang menaruh roti jelai 5 ketul dengan ikan kecil 2 ekor.
Lord. Tetapi apakah gunanya itu pada orang sebanyak ini? Apa gunanya kepada orang yang sebegitu banyak? 2 ekor ikan, 5 ketul roti, 5.000 orang, belum perempuan dan anak-anak. Lalu kata Yesus, suruhlah duduk sekalian orang itu. Maka di tempat itu banyak rumput. Sampai di situ Tuhan bilang, suruh duduk mereka itu. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan sehingga terjadi mujizat? Ayatnya yang ke-11. Kemudian Yesus mengambil roti itu serta mengucap syukur. Yesus yang adalah Tuhan, dia mengucap syukur kepada Bapaknya, terjadi mujizat. Untuk itu, kalau kita mau lihat mujizat terjadi di dalam pribadi kita, perlu kita selalu mengucap syukur. Sehingga Paulus tidak salah. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, ucapkanlah syukur di dalam segala sesuatu, apapun yang terjadi. Mungkin hal yang menyedihkan, menyusahkan kita, kita tetap mengucap syukur karena dalam segala hal. Tidak mengapa kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dan ucapkanlah syukur di dalam segala sesuatu. Ucapkanlah syukur di dalam segala hal. Karena inilah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Inilah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Tapi jangan orang celaka kita syukur, itu salah. Saudara, kan ucap syukur dalam segala hal. Jangan salah menggunakan ayat Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Berkatkah yang kita terima? Ujian, pencobaan yang datang menimpa kehidupan kita, kita syukuri. Karena kita harus berprinsip seperti Ayub. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita atas seizin Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, itu tidak akan terjadi. Jadi kalau terjadi di dalam kehidupan kita, berprinsiplah bahwa itu atas seizin Tuhan. Karena Ayub orang saleh, orang yang paling kaya di daerahnya, dia orang yang tulus. Kenapa dia harus menderita? Kenapa dia harus mendapatkan penyakit? Kenapa dia harus jatuh miskin? Orang saleh. Coba kita baca Ayub 1 ayat 1. Sebermula, maka dahulu adalah di tanah Uz seorang laki-laki yang bernama Ayub. Maka orang itu tulus hatinya dan saleh. Tulus hatinya, saleh, lagi takut akan Allah. takut akan Allah, Dan dijauhkannya dirinya daripada jahat. dijauhkan dirinya dari jahat. Dan dia orang yang paling kaya di daerahnya pada waktu itu. Tapi tanpa sepengetahuannya Tuhan izinkan dia dicobai oleh kuasa kegelapan, sehingga segala harta kekayaannya habis. Anak-anaknya meninggal. Ayub bilang, dengan telanjang aku keluar dari dalam rahim ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Terpujilah nama Tuhan. Ayub masih bilang puji Tuhan, suatu hal yang luar biasa. Orang yang paling kaya lalu menjadi jatuh miskin dan anak-anaknya meninggal dunia. Karena sekali lagi prinsipnya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya itu diizinkan oleh Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak izinkan juga, dia tidak akan mengalami akan hal itu. Jadi jangan salahkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau pencobaan datang seolah-olah kita tidak mampu, tapi berprinsiplah seperti Daud, Mazmur 55 ayat 23 kalau tidak salah. Pulangkanlah kesusahanmu kepada Tuhan. Inilah kesusahanku, inilah kekhawatiranku. Belajar kita untuk kembalikan semuanya kepada Tuhan. Mazmur 55 ayat 23. Pulangkanlah kesusahanmu kepada Tuhan. Pulangkanlah kesusahanmu kepada Tuhan. Maka ia pun akan memeliharakan engkau. Ia memeliharakan engkau. Pada selama-lamanya tiada yang memberi orang yang benar itu tergelincir.
selama-lamanya ia tidak akan membiarkan orang benar itu tergelincir. Tuhan yang memelihara kita, berarti dia tahu persis apa yang menjadi keperluan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kalau kita mengucap syukur, kita akan lihat mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Lalu yang keempat dalam pasal ini, tentang minta maka akan diberi, cari maka akan mendapat, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Ini melalui proses. Saudara, dikatakan di sini pintalah maka akan, belum langsung diberi. Seperti saya mau ke Toraja, masih mau proses. Mau naik bis kah? Berarti kurang lebih 8 jam. Atau naik pesawat 45 menit. Jadi untuk menuju berarti akan, belum. Saya akan ke Toraja. Sekali lagi melalui proses. Kadang-kala kita minta kepada Tuhan melalui proses. Ada yang cepat seperti naik pesawat, 45 menit kita sudah tiba di sana. Tapi kalau melalui mobil, ya 7-8 jam, bahkan sampai 10 jam. Kadangkala apa yang kita minta Tuhan langsung adakan. Tapi kadangkala melalui waktunya Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita manusia. Kita belajar mengikuti waktunya Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan kita paksakan Tuhan. Jadi cari, minta maka akan diberi. Cari maka kamu akan mendapat. Tindakan kita, kita mencari Tuhan, kita mencari kebenaran, Tuhan anugerahkan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur 1 Timotius 2 ayat 4. Karena untuk diselamatkan satu-satunya harus mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. 1 Timotius 2 ayat 4. Yang berkehendakan sekalian manusia beroleh selamat. Berkehendakan semua manusia beroleh selamat. Dan sampai kepada pengenalan dari hal yang benar. Syarat untuk selamat sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Karena kalau tidak sampai pada pengenalan akan hal yang benar, pasti tidak akan diselamatkan. 2 Timotius 3:7, senantiasa belajar, tapi tidak pernah sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Lalu Bapak Ibu Saudara, diteguhkan dalam ayat 8, karena tiap-tiap orang yang meminta, ia akan menerima. Cepat atau lambat kalau kita minta kepada Tuhan, asalkan permintaan kita sesuai dengan firman Tuhan. Jangan salah minta. Jangan permintaan kita untuk hawa nafsu kita. Yakub 4 ayat 2. Kamu menaruh keinginan. Kamu menaruh keinginan, Tetapi tiada beroleh. tidak beroleh. Kamu bunuh dan berdengki. Kamu bunuh dan berdengki, Tetapi tiada memperoleh. tidak memperoleh. Kamu berkelahi dan berperang. Kamu berkelahi dan berperang, Tetapi tiada beroleh. tidak beroleh. Sebab tiada kamu minta. Sebab tidak kamu minta. Maka kamu minta. Kamu minta, Tetapi tiada beroleh. tetapi tidak juga beroleh. Kenapa? Sebab salah permintaan. Salah permintaan. Yaitu sebab kamu hendak menghabiskan menurut hawa nafsu. Karena kamu, permintaanmu untuk hawa nafsu. Jadi kita lihat, kita minta juga kalau salah permintaan. Kita lihat contoh yang luar biasa. Tepat permintaannya. Pada waktu Tuhan bertemu dengan Raja Soleman, diceritakan dalam kitab Raja-Raja dan kitab Tawarikh. Tuhan bilang, apa yang kau pinta akan kukaruniakan kepadamu. Ternyata Bapak Ibu Saudara, yang diminta oleh Raja Soleman bukan harta benda, bukan kekayaan, bukan kemasyuran, bukan jiwa segala pembencinya, bukan umur panjang. Ada 5 di sana. Tetapi yang dia minta
adalah hikmat dan pengetahuan yang daripada Tuhan. Apa yang diminta oleh Raja Sulaiman tepat pada Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, bukan hanya hikmat dan pengetahuan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya, melainkan harta benda, saudara, kemasyuran. Karena dia tidak salah memerintah, dia tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang besar, tidak mudah untuk memimpin bangsa ini. Sehingga dia minta hikmat dan pengetahuan yang daripada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan karuniakan segala-galanya di dalam kehidupannya. Poin yang kelima dalam ayat 13-14 tentang dua jalan. Saudara, luar biasa dalam Matius 7 ini. Ada dua jalan yang diperhadapkan kepada kita manusia. Jalan sempit tujuannya adalah hidup. Jalan lebar tujuannya adalah binasa. Artinya, jalan sempit tujuannya adalah hidup. Artinya, kekal di dalam kesenangan. Jalan lebar tujuannya binasa. Artinya kekal di dalam penderitaan. Hidup adalah pilihan. Tuhan berikan pilihan kepada kita. Mana yang kita mau pilih? Jalan lebar atau jalan sempit? Tapi Tuhan bilang, usahakanlah dirimu masuk daripada pintu yang sempit. Lukas 13 ayat 23-24. Ada yang bertanya, kalau begitu Tuhan, cuma sedikitkah saja orang yang akan beroleh selamat? Tuhan bilang, usahakanlah dirimu masuk daripada pintu yang sempit. Coba kita baca. Maka berkatalah seorang kepadanya. Berkatalah seorang kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Sedikitkah saja orang yang beroleh selamat? Sedikitkah saja orang yang beroleh selamat? Maka katanya kepada mereka itu. Kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjawab. Usahakanlah dirimu masuk daripada pintu yang sempit. Sampai di situ. Usahakanlah dirimu masuk daripada pintu yang sempit. Karena tujuannya adalah kekal di dalam kesenangan. Dan kekekalan itu ditentukan selagi kita masih hidup. Semasa kita hidup di dalam dunia ini. Dan yang keenam, ayat 16. Dari buah-buahnya kamu akan mengenali dia. Jadi dari buah kita akan kenal. Saudara, dari perbuatan kita orang akan tahu betulkah kita orang yang percaya kepada Tuhan. Pernahkah orang memetik buah anggur daripada pokok duri atau buah ara daripada pokok onang? Demikian juga tiap-tiap pohon kayu yang baik berbuahkan buah yang baik, tetapi pohon kayu jahat berbuahkan buah yang jahat. Jadi kita perhatikan, biarlah kita mengeluarkan buah yang baik. Ayat 19, tiap-tiap pohon kayu yang tiada memberi buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi biarlah kita berbuah, dan buah yang baik, bukan buah yang busuk. Lalu yang ketujuh, ayat 21, bukan tiap-tiap orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Untuk itu kita perlu tahu apa kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17, jangan kamu bodoh, melainkan hendaklah mengerti apa kehendak Tuhan. Karena meskipun orang berbuat mujizat, tapi tidak melakukan kehendak Allah. Meskipun orang membuangkan setan, tapi tidak melakukan kehendak Allah. Meskipun orang mengajar atau bernubuat, kalau tidak melakukan kehendak Allah, Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Undurlah kamu yang mengerjakan jahat. Lalu yang ke-8 yang kita bahas pada hari ini. Sebab itu barang siapa yang mendengar segala perkataanku serta menurut dia. Jadi dengar firman Tuhan dan jadi penurut. Saudara, firman Tuhan ini sebenarnya hanya terdiri dari dua bagian. Perintah, apa yang harus kita lakukan.
larangan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Kadangkala manusia condong kepada apa yang dilarang. Contoh Adam dan Hawa, terlalu banyak buah pilihan, buah-buah permai yang ada di Taman Eden. Tapi dia condong dengan apa yang dilarang oleh Tuhan karena rayuan dari ular yang paling cerdik, binatang yang diciptakan oleh Tuhan yang dipergunakan oleh Lucifer pada waktu itu. Sehingga dia jatuh. Manusia condong kepada apa yang dilarang. Tuhan keluarkan keluarga Lut. Tapi istri Lut menoleh ke belakang. Jadi saya sudah lihat meskipun itu bukan asli. Jadi tiang garam dibentuk seperti manusia. Saudara, persoalan kecil. Tapi kalau itu larangan, jangan coba-coba kita lakukan. Akibatnya fatal. Sebab itu Tuhan mengajar lewat firman Tuhan untuk kita menjadi orang yang bijak. Bukan cuma dengar, tapi melakukan. Dan kalau kita dengar, pelihara, kita lakukan, itulah orang yang mengasihi Tuhan. Yahya 14 ayat 21. Memelihara hukum Tuhan dan melakukan, bukan cuma pelihara. Siapa yang memeliharakan hukum? Siapa yang memelihara hukum Tuhan dalam hal ini firman Tuhan, Serta menurut dia, serta menurut melakukan, dia itulah mengasihi aku. itulah orang yang mengasihi Tuhan. Dan siapa yang mengasihi aku, Siapa yang mengasihi Tuhan, dia pun akan dikasihi oleh Bapakku. dia akan dikasihi oleh Bapa di sorga. Dan aku juga akan mengasihi dia. Tuhan Yesus Kristus akan mengasihi dia Sambil menyatakan diriku kepada sambil menyatakan dirinya kepadanya. Ini janji Tuhan. Sebab itu barang siapa yang mendengar perkataanku ini serta menurut dia, dengar firman Tuhan. Menurut dia diumpamakan dengan seorang yang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu. Maka turunlah hujan lebat dan air bah pun serta angin kencang. Tetapi tiada ia roboh karena ia beralaskan batu. Kalau kita dengar firman, kita menurut sama dengan orang bijak yang mendirikan rumah di atas batu. Saudara, angin kencang, pencobaan datang, tetap tegak. Karena batu itu adalah Kristus. Roma 10. 1 Korintus 10 kah? Ayat 4. Batu adalah Kristus. Kristus adalah firman. 1 Korintus 10 ayat 4. Dan sekaliannya telah minum minuman rohani yang serupa. Minum minuman rohani yang serupa. Karena mereka itu telah minum daripada batu rohani. Minum daripada batu yang rohani. Yang mengikut mereka itu. Maka batu itulah Kristus. Batu itulah Kristus. Kristus adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Kita berdiri atas firman Tuhan, kita akan menjadi orang yang bijak. Angin badai datang, kita tetap berdiri. Bukan karena kita, bukan karena kuat dan gagahnya kita, tapi Tuhan yang menopang kehidupan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita, tidak perlu kita takut Bapak Ibu Saudara. Sama dengan Daniel, tidak ada ketakutan bagi dia. Meskipun nyawa harus melayang karena dimasukkan ke dalam kandang singa. Tapi dia bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan sanggup melakukan sesuatu di luar jangkauan akal dan pikiran kita manusia. Sehingga mari kita mau berserah kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tidak perlu apa kata orang, tapi kita lakukan apa kata Tuhan lewat firman Tuhan. Dan selanjutnya, dan lagi, barang siapa yang mendengar segala perkataanku ini, tetapi tiada menurut dia, ialah diumpamakan dengan seorang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Maka turunlah hujan lebat dan air pun bahlah serta angin kencang bertiup.
dan menempuh rumah itu, lalu robohlah ia, maka sangatlah besar robohnya itu. Setelah sudah Tuhan Yesus mengatakan segala perkara itu, maka sangatlah heran orang banyak yang dikatakan, maka sangatlah heran orang banyak akan pengajarannya itu. Orang heran dengan pengajaran Tuhan, karena ia mengajar mereka itu sama seperti orang yang menaruh kuasa, lain sekali daripada segala ahli Taurat. Jadi kita lihat apa yang diajarkan oleh Tuhan, firman yang berkuasa, firman yang hidup. Bukan hanya kita dengar, tapi sekali lagi, jadilah kita orang bijak, bukan jadi orang bodoh. Kalau kita hubungkan dalam Matius pasal yang ke-25, di sana juga Tuhan memperumpamakan tentang 10 anak darah. Artinya orang-orang yang sudah dewasa rohani, anak darah sudah akil balik, sudah dewasa dalam pengertian dewasa rohani. Tapi ada yang bijak, ada yang bodoh, 50-50, 5 bijak. Ada pelita, ada minyak, ada firman, ada Roh Kudus. Tapi bodoh, ada firman, tapi kehilangan minyak. Ini menjadi peringatan di dalam kehidupan kita. Meskipun sudah dewasa rohani, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita mendukakan roh yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Akhirnya roh itu undur dari dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan datang mengingatkan di dalam kehidupan kita. Efesus 4 ayat 30. Dan jangan kamu mendukakan roh Allah yang kudus, yang di dalamnya itu kamu sudah dimeteraikan sehingga hari penebusan. Jangan karena perbuatan kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, itulah yang mendukakan roh. Sebab itu, meskipun belum disaman Roh Kudus, bagaimana peran Roh Kudus dan Daud yang melakukan kesalahan? Dia minta kepada Tuhan, jangan ambil roh sucimu. Saudara, suatu hal yang luar biasa, apalagi kita yang hidup di zaman Roh Kudus ini. Kita lihat dalam Mazmur pasal 51. Apa kata Daud di sana setelah dia melakukan pelanggaran? Dia menyadari betapa luar biasa kuasa Roh Kudus yang menyertai akan kehidupannya. Dalam ayat 12, ayat 13. Jangan apalah engkau membuangkan daku dari hadapan hadiratmu. Jangan apalah engkau membuangkan daku dari hadapan hadiratmu. Dan jangan engkau mengambil roh sucimu daripadaku. Jangan engkau mengambil roh sucimu daripadaku. Karena Daud telah melakukan kesalahan, di mana dia telah mengambil istri Uria dan membunuh Uria secara tidak langsung. Dia menyadari kesalahannya. Dan dia berkata, jangan engkau mengambil roh sucimu daripadaku. Apalagi kita yang hidup di zaman Roh Kudus. Betapa pentingnya firman dan roh ini yang menuntun kehidupan kita ke bukit kesucian, di mana kita menyembah Dia dengan roh dan kebenaran, ke tempat kediaman, yaitu sorga yang kekal. Biarlah kita berkata seperti Mazmur 43:3, suruhkanlah terang dan kebenaran, yang tidak lain berbicara tentang firman dan roh yang menyertai kehidupan kita, kemana kita menyembah dengan roh dan kebenaran, dan tempat kediaman Allah. Sekali lagi, jadilah kita orang yang bijak, yang dengar dan menurut. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita sempurnakan ibadah kita. Tersembunyi kuasa